Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke, pada video kali ini aku akan memberikan penjelasan tentang perbedaan klausa dan juga kalimat. Nah, kebanyakan para pelajar itu kebingungan dengan perbedaan antara klausa dan kalimat. Pasti ribet banget ya, ini klausa gimana sih? Klausa kok sama dengan kalimat? Ini kalimat juga sama dengan klausa. Apa sih perbedaan yang spesifik di antara kedua ini? Berikut akan aku beri penjelasannya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa klausa dan kalimat ini merupakan konstruksi sintaksis yang bersifat predikatif. Artinya bersifat predikatif itu minimal di dalam klausa dan kalimat harus mengandung unsur subjek dan juga predikat. Kemudian apa perbedaannya yang secara spesifik bisa diketahui? Yang pertama, dalam bahasa tulis, klausa itu tidak diawali oleh huruf kapital, sedangkan kalimat itu diawali oleh huruf kapital. Yang kedua, pada klausa itu tidak ditandai oleh tanda pengakhir kalimat, sedangkan pada kalimat itu ditandai oleh tanda pengakhir kalimat. Tanda pengakhir kalimat itu misalnya seperti tanda seru, tanda tanya, ataupun tanda titik. Perbedaan selanjutnya adalah pada bahasa lisan. Nah, dalam bahasa lisan ini kalian bisa mengenali dari intonasi akhir kalimat. Jika pada klausa itu masih belum diberi intonasi akhir kalimat, sedangkan pada kalimat itu sudah diberi intonasi akhir kalimat. Jika kalian bingung dengan intonasi akhir kalimat itu seperti apa, itu bisa dilihat dari nada atau intonasi bicara seseorang. Jadi misalnya jika sudah diberi intonasi akhir tanya, itu bisa ditandai dengan kalimat seperti ini. Hei, kamu mau kemana? Nah, itu sudah jelas bahwa di situ diberi tanda akhir tanda tanya, karena kalimatnya itu adalah kalimat bertanya. Sedangkan yang diberi tanda akhir kalimat tanda seru itu menunjukkan kalimat perintah. Misalnya seperti ini. Hei, kamu cepat pergi. Nah, itu sudah dapat diketahui, dapat dikenali bahwa kalimat tersebut sudah memiliki intonasi akhir kalimat, yaitu kalimat seru. Kemudian contoh yang lain adalah kalimat berita. Biasanya kalau kalimat berita ini ditandai oleh tanda akhir titik yang menunjukkan pernyataan berita. Misalnya seperti ini. Buku ini milik Andi. Nah, contoh tersebut adalah kalimat yang menyatakan bahwa kalimat tersebut telah diberi intonasi akhir berupa intonasi akhir tanda titik. Nah, perbedaan yang terakhir itu adalah terletak pada konstruksi kalimat dan klausa. Pada konstruksi kalimat itu konstruksinya lebih luas daripada konstruksi klausa. Jadi pada klausa itu harusnya ada satu subjek dan ada satu predikat di dalam konstruksi klausa. Sedangkan pada kalimat itu boleh lebih dari satu predikat dan juga lebih dari satu subjek. Biasanya dikenal dengan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Oh iya, tadi aku lupa memberikan contoh tentang intonasi akhir yang masih belum ada atau yang tidak ada di dalam klausa. Jadi misalnya seperti ini. Jika ayah pergi ke kantor, nah itu masih belum memiliki intonasi akhir karena intonasinya masih mengambang. Nah, yang seperti ini masih belum bisa dikatakan sebagai kalimat karena masih belum memiliki intonasi akhir kalimat. Tanda yang paling mudah dikenali dalam kalimat jika ingin mengetahui apakah kalimat tersebut memiliki satu atau lebih klausa itu bisa dilihat dari konjungsinya. Jadi apabila ada konjungsi temporal di dalam satu kalimat itu menunjukkan adanya klausa yang lebih dari satu. Jadi biasanya dalam satu kalimat majemuk penghubung antara klausa yang satu dengan klausa yang lain itu dihubungkan oleh konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menghubungkan klausa di dalam kalimat. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat contoh berikut ini. Oke, cukup sekian informasi atau penjelasan tentang perbedaan antara klausa dan kalimat. Jadi bagi kalian yang masih bingung, semoga lekas mendapatkan pencerahan setelah kalian menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-videoku berikutnya. Assalamualaikum.